Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua baik-baik saja ya. Kembali saya Catur Hasongko hadir kali ini mempresentasikan soal dan pembahasan dalam bentuk pilihan berganda untuk materi yang ada di buku pengantar akuntansi 1 edisi 5 yang diterjemahkan dan diadaptasi menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dari buku Accounting karangan Warren dan kawan-kawan. Kali ini saya akan membahas materi yang ada di bab 7. Nah, dapatkan video lengkapnya dengan mengunjungi e-learning.perbisalemba.com, masukkan kode akses yang Anda dapat peroleh dengan cara membeli buku pengantar akuntansi 1 edisi 5 terjemahan Warren dan kawan-kawan, tentu saja membeli buku yang original. Ya, nanti di situ ada kode akses yang dapat Anda akses. Atau Anda membeli kode aksesnya saja yang berlaku selama 6 bulan. Di situ Anda akan menemukan ada video ajar pembelajaran tentang konsep-konsep yang ada di buku akuntansi itu, kemudian juga soal kuis yang Anda dapat kerjakan secara mandiri, nanti ada hasilnya dan Anda bisa mendapatkan pembahasan komprehensifnya. Kemudian ada video soal dan pembahasan terkait dengan apa soal-soal esai untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam memahami bab-bab yang ada dan ketika menghadapi ujian tengah semester atau ujian akhir semester Anda bisa melakukan sendiri e-tryout. Oke, kita mulai ya. Oke, saya share screen dulu. Nah, ini adalah apa bukunya ya. Jadi soal dan pembahasan pilihan berganda, materinya bab 7 pengendalian internal dan kas, tapi fokusnya adalah di rekonsiliasi bank dan kas kecil. Nah, ini bukunya pengantar akuntansi 1. Silakan peroleh di leksikabookstore.com, ada promo diskon yang menarik gitu ya. Oke, kita masuk sekarang soal yang pertama. PT ABC membentuk dana kas kecil atau Petty Cash Fund sebesar 2 juta rupiah. Setiap 2 minggu sekali, dana kas kecil diisi kembali agar dananya menjadi sebesar 2 juta rupiah. Saat akan diisi kembali, dana kas kecil yang tersedia adalah 30.000 rupiah. Adapun penggunaan kas kecil untuk berbagai macam pengeluaran adalah 1.950.000 rupiah. Dalam mencatat pengisian kembali dana kas kecil, maka A. Akun kas lebih dan kurang atau cash over and short didebit sebesar 20.000 rupiah. B. Akun dana kas kecil atau PT Cash Fund didebit sebesar 1.970.000 rupiah. C. Akun kas dikredit sebesar 1.950.000 rupiah. D. Akun dana kas kecil dikredit sebesar 20.000 rupiah. Ini mana? Di antara empat pilihan jawaban ini yang benar, jawabannya adalah A. Nah, pembahasan lengkapnya silakan kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning pengantar akuntansi 1 edisi 5 Warren dan kawan-kawan. Lanjut soal nomor 2. Dalam rekonsiliasi bank, setoran dalam perjalanan atau deposit in transit akan A. Mengurangi saldo di buku perusahaan, saldo bank di buku perusahaan. B. Menambah saldo bank di buku perusahaan. C. Menambah saldo bank di rekening koran atau rekening bank. D. Mengurangi saldo di rekening mengurangi saldo di rekening bank di bank. Nah, setoran dalam perjalanan deposit in transit Anda harus paham dulu nih. Deposit in transit katakanlah perusahaan memperoleh pembayaran dari pelanggan pada jam 3 kurang jam setengah 3 gitu ya. Kemudian dibuatkan bukti setorannya, udah tanda tangani. Nah, si staff accounting sudah mencatat itu menambah saldo bank di buku perusahaan. Saldo banknya bertambah sebesar setorannya. Nah, kemudian dibawa sama karyawan ke bank, ternyata pas sampai karena macet, banknya sudah tutup. Jadi setorannya tidak diterima, makanya namanya setoran dalam perjalanan. Di rekening korannya, setorannya nggak bertambah. Tapi di buku perusahaan sudah bertambah. Nah, yang benar di buku perusahaan. Makanya dia setoran dalam perjalanan dicatat dengan menambah saldo bank di rekening koran atau di bank, di rekening bank. Oke. Lanjut soal nomor 3. Manakah dari hal-hal berikut ini dalam rekonsiliasi bank yang harus dibuatkan ayat jurnal penyesuaian oleh perusahaan? Apakah A. Cek yang beredar atau outstanding check, B. Setoran dalam perjalanan atau deposit in transit, C. Kesalahan yang dilakukan oleh bank,
D. Beban administrasi yang dikenakan oleh bank. Jadi mana di antara empat hal ini yang perlu dibuatkan ayat jurnal penyesuaian oleh perusahaan. Nah, mudahnya yang perlu dibuat ayat jurnal penyesuaian adalah transaksi yang mempengaruhi saldo bank di buku perusahaan, bukan yang di rekening koran. Nah, kalau lihat di sini, ini adalah yang D, beban administrasi. Nah, beban administrasi itu biasanya baru diketahui ketika perusahaan memperoleh rekening koran dari perusahaan. Oh, beban ADM-nya sekian. Baru kemudian dia mengurangi saldo saldo bank di buku perusahaan dan dibuatkan ayat jurnal penyesuaiannya. Debitnya beban administrasi bank, kreditnya adalah bank. Maka jawabannya adalah D. Nah, A, B, dan C itu semua yang yang perlu penyesuaian adalah bank. Oke, jawabannya D. Soal nomor 4, manakah dari berikut ini yang akan muncul pada sisi bank dari sebuah rekonsiliasi bank? Jadi kalau ketika kita buat rekonsiliasi bank itu ada saldo menurut buku, ini berarti menurut saldo bank menurut perusahaan, dan ada saldo menurut bank. Nah ini berarti saldo rekening koran perusahaan menurut bank. Nah mana yang akan muncul pada sisi bank dari sebuah rekonsiliasi bank? Apakah A, kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan? B. Cek yang beredar atau outstanding check. C. Not sufficient fund check. Ini jadi cek yang perusahaan terima cek dari pelanggan untuk bayar piutangnya si pelanggan. Ya, tapi ternyata ceknya pas mau dicairkan ke bank itu dananya dana di rekening si apa yang pelanggan tersebut nggak cukup untuk membayarkan cek tersebut. Makanya ditolak oleh bank atau not sufficient fund check. D. Pendapatan bunga pada rekening koran. Nah, ini yang munculnya di sisi bank nih. Nah, bukan di sisi buku. Oke, jawabannya adalah B. Kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan, kan yang lakukan perusahaan, maka dia menambah saldo menurut buku perusahaan ya. NSF check ini mengurangi saldo bank di buku perusahaan. Pendapatan bunga pada rekening koran ini dicatat ke buku ya, menambah saldo bank menurut perusahaan. Jadi yang akan muncul pada sisi bank adalah yang belum dicatat entah menambah atau mengurangi oleh si bank. Nah, ini adalah cek yang beredar atau outstanding check. Lanjut soal nomor 5, saldo debit dalam akun kas lebih dan kurang pada akhir periode akuntansi dilaporkan sebagai A. Pendapatan dalam laporan laba rugi, B. Aset dalam laporan posisi keuangan, C. Beban dalam laporan laba rugi, atau D. Liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Jadi saldo debit untuk akun cash over and short ya terkait dengan petty cash. Di akhir periode dilaporkan sebagai apa? Sebagai beban. Jadi kalau dia saldonya debit, dia akan dilaporkan sebagai beban lain-lain dalam laporan laba rugi. Nah, sedangkan kalau dia saldo di akhir periodenya cash over and short itu kredit, maka dia akan dilaporkan juga dalam laporan laba rugi, tapi sebagai pendapatan. Oke, pendapatan. So, jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 6. Sebuah cek senilai 34 juta diterbitkan oleh perusahaan untuk membayar utang dagangnya ke pemasok. Staf akuntansi mencatat pembayaran utang dagang dari cek tersebut sebesar 43 juta. Jadi nilai ceknya 34 juta, tapi dicatatnya oleh staf accounting sebagai pembayaran utang dagang sebesar 43 juta. Hal ini akan dimasukkan dalam rekonsiliasi bank sebagai, nah, apakah yang direkon itu saldo menurut buku perusahaan, atau saldo menurut bank. Nah, ya seperti itu lagi. Apakah A, penambahan saldo bank dalam buku perusahaan, B, pengurang saldo dalam rekening koran perusahaan di bank, C, pengurang saldo bank dalam buku perusahaan, atau D, penambah saldo dalam rekening koran perusahaan di bank. Ini jawabannya adalah A. Nah, ini agak tricky nih, agak sulit nih pembahasannya karena komprehensif soalnya. Silakan Anda kunjungi e-learning.perbisalemba.com, cari e-learning pengantar akuntansi 1 Warren edisi 5. Lanjut soal nomor 7. Saldo kas kecil ditetapkan sebesar 2 juta rupiah. Di akhir bulan, saldo kas kecil akan diisi kembali. Berikut ini adalah informasi yang diperoleh dari pemegang kas kecil. Dana kecil kas kecil yang tersisa 20.000, kemudian jumlah pengeluaran kas kecil yang dicatat 1.960.000. Dalam mencatat ayat jurnal pengisian kembali kas kecil, maka A. Debit
kas lebih dan kurang 20 ribu rupiah, sorry. B, debit kas kecil 1.960.000 rupiah. C, kredit kas 1.960.000 rupiah. Atau D, kredit kas lebih dan kurang 20 ribu rupiah. Nah, ini jawabannya adalah A. Nah, demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan soal dan pembahasan pilihan berganda materi bab 7 dari buku Pengantar Akuntansi 1 edisi 5 yang diterjemahkan dan diadaptasi menurut standar akuntansi keuangan di Indonesia oleh tim penerbit Salemba 4. Bukunya aslinya karangan Warren dan kawan-kawan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.